Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menganalisis penggunaan bahasa pada sumber akademik dan non-akademik. Sebelum itu mari kita perkenalan lebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Febriliana, NIM saya A1A025 10092. Perkenalkan nama saya Muhammad Ifat Tariq Arfan dengan nomor NIM A1A025 10100. Perkenalkan nama saya Laudia Auliatin Nupus, NIM A1A02510097. Perkenalkan nama saya Habibur Rahman, NIM saya A1A025 10082. Perkenalkan nama saya Gusti Ayu Ketut Intan Vinilatri, NIM A1A025 10087. Perkenalkan nama saya Husnatin Olivia Putri, NIM saya A1A025 10086. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rahman Zauki, NIM saya yaitu A1A025101111. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan kesalahan pada istilah yang bertuliskan pendapatan di atas 10 juta. Istilah ini kurang tepat, yang seharusnya yaitu pendapatan di atas 10 juta rupiah dengan spasi dan mata uang. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesalahan penulisan ejaan pada kalimat ini yang terletak pada kata demi, yang harusnya menjadi kata demi. Kata demi merupakan kata depan yang penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesalahan istilah digital. Terdapat kesalahan pengetikan pada kata digital yang seharusnya digital, yang dimana ejaan harus sesuai bentuk baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi perbaikan kata yang benar adalah menggunakan bahasa baku yaitu digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan pembentukan kata pada kalimat ini. Kalimat ini dianggap kurang tepat karena menggabungkan dua struktur kalimat pasif dan aktif. Kata dilakukan termasuk dalam bentuk pasif, sedangkan mengkaji termasuk dalam bentuk aktif, sehingga dianggap kurang formal dan tidak efisien. Kalimat yang benar seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesalahan pemilihan kata pada kalimat berikut ini. Kata urgent itu dianggap tidak baku karena berasal dari bahasa asing dan belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks ilmiah, sebaiknya menggunakan padanan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia seperti kata penting atau mendesak. Jadi contoh kalimat pembenarannya itu seperti berikut ini. Ini saya akan menjelaskan kesalahan ejaan pada sumber akademik. Kesalahan ejaan pada sumber akademik yang saya temui adalah ada pada kata juga. Kata juga ini seharusnya ditulis juga menurut ED5, yang berarti kata keterangan ataupun kata yang dapat mendapatkan informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemilihan kata yang salah terdapat pada kalimat yang akan saya bacakan sekarang. Industri digital menjadi salah satu kegiatan ekonomi kreatif. Kata kreatif kurang tepat dalam konteks ekonomi digital, yang lebih tepatnya adalah inovatif, seperti pada dalam Kamus KBBI Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesalahan istilah kalimat dari di atas. Kalimat tersebut kurang tepat dan seharusnya ialah kalimat serapan yang tepat, yaitu voucher atau kupon digital. Bisa dipakai sebagai padanan atau pedoman istilah. Kesalahan ejaan kedua terdapat pada penulisan kata ganti Anda dalam kalimat ini. Kata Anda seharusnya ditulis dengan diawali huruf kapital menjadi Anda, karena merupakan kata ganti kehormatan. Halo, di sini saya akan menjelaskan kesalahan istilah cashback. Cashback merupakan istilah dalam bahasa Inggris tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia baku dalam teks akademik. Jadi perbaikan kata yang benar adalah menggunakan kata pengembalian uang atau uang kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan pembentukan kata pada kalimat ini. Kalimat ini dianggap kurang tepat karena frasa jadi bukan benda, rancu dan tidak jelas maknanya, sehingga dianggap tidak efektif dan tidak sesuai kaidah bahasa baku, dan yang ini benarnya.
Kesalahan pemilihan kata pada kutipan berikut ini itu terdapat pada kata orang. Nah, kata orang di sini kurang tepat karena konteksnya itu bukan merujuk pada manusia, melainkan pada bentuk penyaluran subsidi. Jadi pemilihan kata yang benar yaitu barang fisik. Jadi contoh pembenaran katanya yaitu seperti berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan ejaan pada sumber non-akademik. Kesalahan ejaan pada sumber non-akademik yang saya temui ada pada kata enggak. Jika merujuk pada EYD 5, kata enggak ini seharusnya ditulis tidak, merupakan kata baku. Jadi di sini saya akan menjelaskan kata yang salah pada kalimat di atas. Sistem ini juga dinilai mampu menjaga efektivitas anggaran. Kata menjaga kurang tepat dalam logis dan dalam konteks keuangan, yang lebih tepatnya adalah efektivitas. Setelah kami menganalisis penggunaan bahasa dari sumber akademik dan non-akademik, kami menemukan lebih banyak kesalahan terdapat pada sumber akademik dengan pola kesalahan, ejaan, pemilihan kata, pembentukan kata, dan istilah. Setelah menganalisis penggunaan bahasa dalam sumber akademik dan non-akademik, kami menyimpulkan terdapat kesalahan beberapa ejaan, pemilihan kata, pembentukan kata, dan istilah yang tidak sesuai dengan EYD 5 dan pedoman istilah bahasa Indonesia. Kesalahan-kesalahan berikut meliputi pembentukan huruf yang kurang tepat, kesalahan penulisan kata, pembentukan kata yang tidak tepat, serta pemilihan kata yang kurang sesuai dengan konteks formal dan ilmiah.